Aduh, laki-laki harus tahu nih kalau cewek itu lagi kepengen, ada ciri-cirinya. Tahu nggak sih? Aduh, udah nih, lagi enak-enaknya. Nanti ini ada satu hal lagi yang perlu kalian ketahui. Laki-laki lagi. Ini karena apa? Kenapa sih harus selalu laki-laki? Karena ya memang jadi motor awal tuh biasanya untuk menjalin suatu hubungan ataupun hubungan bercocok tanam itu laki-laki yang biasanya memulai gitu kan. Karena wanita kayak gitu jaim-jaim malu-malu gitu ya. Kadang ngapain minta duluan, malu, padahal dia sudah memberikan kode-kode tersendiri bahwa dia itu lagi kepengen gitu kan. Jadi laki-laki harus tahu gimana sih kalau cewek itu lagi kepengen, apa yang dilakukan cewek itu, pergerakannya seperti apa, harus tahu gitu kan. Kayak ini nih kreatif aku di sini waktu ditanya, kamu tahu nggak kalau istri kamu lagi kepengen? Tahu katanya gitu kan, hanya dengan dia melihat dengan kaki, entah kakinya mungkin nari-nari atau jungkir-jumpalik atau kakinya diangkat ke atas atau kayak gimana nggak tahu ya, tapi ini peka, jadi udah memperhatikan kalau istrinya pengen itu, istrinya dia maksudnya dengan kakinya, entah gimana kakinya gimana sih say. Nanti besok aku nyobain juga perhatiin istrinya dia. Lah kalau mencoba memperhatikan istrinya dia, berarti yang mau gawe siapa? Kacau. Power ya. Jadi kalau perempuan itu biasanya kalau menginginkan untuk anuan, ingin anuan, tapi malu mengatakan, biasanya menatap pasangannya atau suaminya itu dengan mata yang sayu, so imut gitu gini kan ya. Menatap terus gitu dengan sayu tanpa mengucapkan kalimat itu, kadang itu kan bisa memancing juga si pasangannya ya, melihat gitu, kok natapnya aku kok lama-lama amat gitu. Boleh ditanya gitu teh, kenapa kamu kepengen ya? Pasti bilangnya enggak, malu, perempuan mah kayak gitu. Enggak, padahal itu adalah salah satu kode gitu kan ya. Ye, kalau sudah sentuh menyentuh mah lain lagi cerita. Tapi memang itu benar. Tapi buat yang aktif, kalau yang nggak aktif mah ya keke aja diem, harus dimulai gitu kan. Kalau saya mah beda lagi cerita. Kamu langsung terjang. Kemudian juga selain dari mata, kadang ada yang juga bermanja-manja, lenyeh-lenyeh dulu nih, manja gitu kan ya, tiduran di pangkuan suami tanpa sengaja. Emang sih kalau kepalanya doang di paha, tapi tiba-tiba nelungkup, mendekati si otong gitu ya, gitu. Iseng-iseng sentuh-sentuh gitu, nggak sengaja gitu kan, pakai kepala, hidung gitu kan ke si otong, sengaja telungkupin, padahal mah itu tuh suatu kode. Karena apa kodenya? Kalau si otong kan sensitif ya, kalau sama pasangan tersentuh itu langsung ada pergerakan, ada yang keras itu bukan tekad, ada yang tegak bukan keadilan kan ya. Jadi itu pasti cepat bangun. Kalau sudah bangun kan merasa berhasil pancingan aku gitu kan, padahal itu laki-laki harusnya tahu gitu kan, itu tuh lagi kepengen si istrinya gitu kan. Kadang tanpa sengaja jalan depan suami gitu kan, senggol dikit bang gitu kan ya, bukan senggol bacok. Nah jadi pengen disenggol langsung ditancap gitu kan ya, gitu harus tahu. Kemudian juga ada bener nih, kayak gerak kaki, kalau bojomu kayak gimana? Sok bojomu kayak gimana? Oh gitu. Oh ke kaki kamu gitu cirinya. Nah itu bisa juga, itu mungkin aduh kode itu teh ya. Nah jadi kebanyakan mungkin kalau istrimu itu kan menyentuh kaki gitu kan ya, menempelkan kaki ke kamu gitu kan. Ini ada juga yang gini, jadi menyilangkan kaki saat duduk gitu kan, tapi dengan gelisahnya. Karena apa? Dia sudah membayangkan sesuatu hal yang dia inginkan, ada pergejolakan di bawah, ada denyutan-denyutan, jadi dia merasakannya sendiri gitu loh, gelisah. Digesek-gesek gitu kan. Bener kamu tuh berarti ya. Kemudian ada juga yang kayak yang maaf nih, menonjolkan dada dengan membusungkan gitu kan. Aduh, nggak akan aku contohkan. Dikit aja aku.
Dikit aja, setitik ya. Jadi membusungkan dada gitu kan, sambil kan itu kan menggoda juga buat pasangannya gitu kan. Kayak gimana membusungkan dada, kemudian juga tanpa sengaja itu menghadap ke pasangannya, membusungkan dada sambil disentuhkan, kayak begitu ada gitu kan ya. Padahal si cowoknya itu nggak tahu kalau itu tuh adalah suatu kode, cuman dengan begitu pun pastilah tujuannya untuk membangkitkan gairah dari pasangannya. Jadi harus tahu tuh perempuannya pengen ditanami gitu kan ya. Kemudian juga ada bagi perempuan yang ini ada dua sisi, maksudnya ada sifat yang berbeda. Ada yang frontal, ada yang malu-malu. Kalau aku tipenya kan malu-malu ya. Langsung mencibir kalian semua wajahnya gitu. Kalau yang frontal itu pasti langsung dengan kalimat-kalimat yang wow gitu kan ya, langsung mengajak dengan pergerakan langsung, dengan bahasa-bahasa yang agak kotor gitu ya. Bukan bahasa kotor itu bukan comeran, bukan. Bukan. Kalian tahu lah ya maksud aku kayak gimana gitu kan. Langsung berkata-kata, "Hey, hayu anuan yuk," gitulah gitu kan ya, dengan bahasanya yang kotor ya gitu kan, yang vulgar kayak gitu. Tapi ada juga yang malu-malu. Nah, kalau yang malu-malu itu biasanya gini dengan kalimatnya, "Kamu mau aku servis nggak?" Padahal malu kalau mau bilang aku mau gitu. Jadi istilahnya kan tujuannya, "Mau aku servis nggak sih? Aku mau layanin nggak sih?" gitu. Padahal dianya yang mau menawarkan dengan caranya seperti itu gitu kan. Jadi untuk kalian nih cowok harus tahu kalau itu adalah suatu kode. Tapi ngomong-ngomong, kalian di sini sukanya yang frontal apa yang malu-malu? Sukanya yang frontal nggak? Apa yang malu-malu? Frontal yang langsung ngomong gitu ya. Tantangannya beda gitu kan. Nah, buat kalian cewek juga nih, ternyata cowok tuh kebanyakan sukanya yang diduluin atau dengan istilahnya frontal, agresif gitu kita. Nah, yang agresif itu ya kayak gitu ya. Kalau aku kan ya masih malu-malu gimana ya, masih belum ternoda. Protes. Aku belum ternoda, tapi kalau menodai ya. Nah gitu ya. Makanya buat kalian laki-laki harus tahu tuh, kalau udah tahu ciri-cirinya seperti itu, cepat gerak cepat gimana caranya biar hasratnya terpuaskan nih pasangannya ya. Gitu, jangan cuek-cuek aja, udah tahu ciri-cirinya seperti itu dibiarin aja, dianggurin aja kan genok ya. Sistur ya. Jadi gitu. Pokoknya buat kalian semua, mudah-mudahan apa yang aku obrolkan, yang kita perbincangkan, mudah-mudahan ada manfaat, ada faedahnya yang bisa kalian kutip gitu ya. Nah, jadi dukung terus video Ambu tentunya dengan cara di like, di komen, di share, di subscribe. Jangan lupa juga tekan loncengnya biar setiap ada video terbaru dari Ambu hadir notifikasinya buat kalian semua. Jadi see you next video.